Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Mardiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada Sekolah Dasar Negeri 10 Pontianak Utara. Berikut ini adalah berkas sebagai bukti saya telah menyelesaikan tugas dalam kegiatan PPG dan telah terdaftar sebagai peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak semua. Baik, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita belajar seperti biasanya ya anak-anak. Iya, Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Silakan. Ya, silakan. Marilah kita berdoa menuju kepercayaan agama masing-masing. Berdoa Nah, anak-anak pada pagi hari ini, kalian sudah siap belajar kan? siap. Nah, alat-alat tulisnya sudah dibawa semua? Sudah. Iya. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Najwa. Najwa. Nadan. Iya. Sakit. Iya. Oke, anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berilah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih anak semua, semangat ya. Nah, anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu komponen proses pembelajaran 1. Nah, anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian tahu kan
Apa yang namanya ekosistem? Tahu. Nah, ekosistem itu adalah kumpulan tempat pokoknya hubungan keberdayaan antara sesama makhluk. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah dengan menyimak slide PowerPoint kalian bisa memilah teks bacaan pada bacaan tersebut. Yang kedua, kalian juga dengan menyimak penjelasan diri kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga adalah kalian menyimak video pembelajaran bagaimana tentang komponen ekosistem. Kalian dapat membedakan jenis-jenis komponen ekosistem. Yang selanjutnya kalian juga bisa memilah proses terjadinya makan-memakan dalam kegiatan ekosistem. Selanjutnya kalian bisa menyajikan sebuah peta konsep tentang jaringan makanan. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dan bermanfaat bagi kalian semua. Karena dengan mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui bahwa di lingkungan kita ini terdapat berbagai jenis makhluk hidup, yang hidup maupun yang tidak hidup. Nah, itu mendalami materi tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang
Selamat belajar, Sa. Assalamualaikum. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang ekosistem. Nah, apa kalian mengerti apa yang ingin disampaikan tadi? Nah, jadi ekosistem itu adalah tempat hubungan timbal balik antara makhluk hidup pada suatu lingkungan. Nah, lingkungan itu ada namanya lingkungan habitat, ada populasi, dan juga ada ekosistem. Nah, habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Sedangkan populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang mendiami suatu tempat tertentu. Nah, dalam pembelajaran ini yang perlu kita anukan adalah bagaimana kalian bisa memilah teks tadi. Dari materi itu kalian bisa membuat kalimat, bisa mencari ide-ide pokok kalimat pada paragraf yang ditampilkan agar kalian bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan tujuan pokok kalimat ini. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini yang ibu minta kalian bisa memahami bagaimana lingkungan kita beradaptasi dengan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, seperti yang tadi jelaskan itu apa tadi? Ada lingkungan abiotik, apa lagi? Biotik. Nah, yang biotik itu yang di mana? Yang hidup. Nah, makhluk yang hidup. Yang abiotik itu Yang tidak hidup. yang tidak hidup. Yang biotik itu yang hidup yang bagaimana? Contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Yang makhluk tidak hidup itu apa? Matahari, air, dan tanah. Nah, iya, kalian memang anak-anak yang cerdas. Nah, dari proses itulah terjadi suatu ekosistem. Kalau tidak ada seperti itu, maka jalinan hubungan antara makhluk hidup tidak akan terjalin dengan baik. Nah, di dalam pembelajaran ini juga kalian bisa menentukan hewan-hewan mana yang di materi yang dibagikan itu ada gambar harimau, ada gambar kucing. Nah, itu adalah jenis hewan yang memakan makanan apa? Jenis apa? Ya, daging. Kalau burung itu memakan makanan apa? Biji-bijian. Biji-bijian. Dan kalau hewan pemakan rumput, contohnya apa? Sapi. Sapi, apa lagi? Domba. Domba. Iya. Nah, tuh di sini kalian sudah memahami pembelajaran ini. Kalian bisa memilah ekosistem alam, ada ekosistem hutan. Anak-anak, berdasarkan golongannya, hewan itu dibagi menjadi tiga. Ada 3 bagian. Yang pertama hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah contoh hewan pemakan rumput. Contohnya sapi, kerbau. Ya. Hewan omnivora, karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya adalah hewan pemakan segala macam buah itu adalah namanya omnivora. Yaitu contohnya tikus, kelinci, apa lagi? Kucing. Oke. Nah, dalam setiap hewan itu memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan jenis makanannya. Nah, untuk itu kalian harus bisa memahami setiap bentuk-bentuk jenis hewan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagaimana proses dalam ekosistemnya, dalam lingkungan proses makan memakan hewan tersebut.
yang dinamakan adalah dengan jaring-jaring makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan tersebut juga itu terdapat berbagai macam tempat ekosistem, yaitu ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, dan ada ekosistem sungai. Yang kita yang amati hari ini adalah tentang ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah itu ada tumbuhan apa? Sawah. Padi. Apa lagi? Yang terdapat di sawah biasanya? Sayuran juga ada. Binatang apa? Ular. Ada apa lagi? Tikus. Nah, ada apa lagi? Hama ya. Dalam ruang lingkup ekosistem sawah itu terdapat berbagai macam jenis tumbuhan dan juga berbagai jenis hewan. Hewan itu saling membutuhkan satu sama lain untuk melanjutkan proses kehidupan di lingkungan tersebut. Nah, kalau hewan tikus makannya apa? Padi. Kalau ular makannya apa? Tikus. Kalau elang makannya apa? Ular. Sedangkan dari proses itu akan terjadi penguraian lagi. Makanan sisa-sisa makanan yang tadi yang telah diuraikan akan kembali tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa memahami pembelajaran ini. Nah, kita akan mempraktikkan bagaimana susunan jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah. Nah, di sini Bu Minta, kalian bisa menempelkan dari mana ke mana proses jaring-jaring makanan. Ayo. Silakan kamu. Silakan yang mana dulu? Apa dulu yang kamu gambar? Yang digambar mana? Ya, mana letaknya? Ayo. Iya, dan menampilkan, Angel menampilkan tadi. Siapa lagi yang gambar dua? Ayo Cinta, silakan. Selanjutnya, David. Ini ya. Mana letaknya? Selanjutnya, ya. Iya. Selanjutnya siapa lagi? Aisyah. Ayah, cepat.
dan makanan? Benar. Ibu tanya lagi sekali lagi. Bagaimana? Sesuaikah dengan proses jadi dari makanan ekosistem sawah? Sesuaikah? Iya. Nah, ini adalah contoh dari makanan yang terjadi dalam lingkungan ekosistem sawah. Ada tikus, ini ada ular, ada bakteri, ada tumbuhan. Nah, dari proses ini, mereka ini semua melakukan proses saling membutuhkan satu sama lain. Kalau populasinya lebih banyak tikus, sama tikusnya lebih banyak daripada ular, apa yang akan terjadi? Kalau tikusnya banyak di sawah, apa yang terjadi? Ya, pohon padi akan, segala tumbuhan akan rusak karena hewan itu memakan tumbuhan tanaman. Nah, kalau ular lebih banyak, ya tikusnya akan sedikit dan populasi tumbuhan akan tumbuh dengan banyak, dengan subur, ya. Nah, anak-anak, terus selanjutnya kan kita akan lakukan kerja kelompok. Di sini ibu akan membagikan gambar kerja. Gambar kerja kalian kerjakan pada diskusi. Nama kelompoknya ibu sebutkan di sini kelompok. Kalau kelompok ini ada kelompok harimau, kalau ini kelompok tikus, dan ini adalah kelompok kelinci. Ya dinamakan karena berhubungan dengan pembelajaran dan nyari makanan. Ada ini kelompok apa tadi? Harimau ya? Nah, ini kelompok tikus, dan ini kelompok ya, itu nama kelompoknya, nama-nama anggotanya ditulis dulu. Tulis sama teman-temannya dulu. Tulis dulu nama teman-temannya. Dengarkan petunjuk dari KPD tersebut, perhatikan hewan berikut. Nah, golongan hewan tersebut sesuai dengan jenis makanan di dalam tabel ya.
dulu, kalian bisa mencermati dulu, menyelidiki dulu. Oke, kalau sudah nah, siapa yang sudah? Ya. Bacakan hasil. Kelinci, herbivora, elang termasuk hewan karnivora, kucing termasuk Iya, tepuk tangan untuk Angel. Selanjutnya kelompok Atmau, silakan baca. Harimau termasuk hewan karnivora, kucing termasuk hewan karnivora, tikus termasuk hewan omnivora, kambing termasuk hewan herbivora, sapi hewan herbivora, elang juga itu hewan karnivora, buaya hewan karnivora, kera hewan herbivora, babi hewan herbivora, ular dan hewan karnivora. Iya, tepuk tangan. Ini, silakan maju membacakan kelinci hewan herbivora, kambing hewan karnivora, herbivora, elang karnivora, kucing omnivora, musang omnivora, babi omnivora, paus herbivora, buaya karnivora, omnivora, elang omnivora. Iya, tepuk tangan. Nah, dari hasil penyampaian hasil diskusi kalian tadi, kalian sudah bisa memahami jenis-jenis hewan yang sesuai dengan jenis pengelompokan hewan dengan jenis makanannya. Nah, apakah tadi kalian bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, bahwa ada kumpulannya apa? Yang dinamakan tadi ekosistem itu tadi apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup di suatu lingkungan. Jawab ya. Nah, lingkungan itu ada dua. Satu lingkungan apa? Biotik. Satu lingkungan
kalian bisa memahami pembelajaran ini? Bisa. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Pembelajaran bagian materi mana yang kalian belum pahami di sini? Tidak ada. Paham semua, alhamdulillah. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalian merupakan anak-anak yang bersalah yang diberikan untuk belajar dengan semangat walaupun di masa pandemi ini kalian tetap semangat belajar karena sebentar lagi kita juga akan mengikuti ulangan. Semoga hasil ulangan kalian juga baik. Nah anak-anak, Ibu harap pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi Ibu. Walaupun belum sempurna menyampaikan materi ini, Ibu harap kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekitar kalian dengan baik. Karena setiap pembelajaran itu selalu berkaitan dengan lingkungan, maupun di sekolah dan juga di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberi hadiah pada nilai-nilai yang terbaik. Azira. Akhir pelajaran ini kalian bereskan semua alat tulis kalian, tetap sehat walafiat, dan pesan Ibu tetaplah menjaga kesehatan, terapkan terus protokol kesehatan, jangan menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk kejayaan agama masing-masing.